kedua teman-teman. Nah ini tuh Zaan guys ya, dari pertama kali debut ya, dari pertama kali debut dia di Bigetron Sigma, gue selalu suka sama ini player, jago banget coy, dia main early-nya jago, dia main long-nya jago, bahkan pernah bantai-bantai Henix di lane. Jadi gue tuh selalu percaya sama Zaan, sama farmlane-nya si Bigetron Sigma tuh, mereka punya farmlane yang benar-benar jago banget. Dengan baliknya Psycho, dia lebih pede lagi pastinya untuk dijagain, dan Zankyu sekarang mainnya juga udah gak terlalu ego. Ini kayak ngebuat Bigetron Sigma tuh jadi tim yang kuat gitu ya, udah nggak apa ya, Zankyu banget gitu, kayak cuma ngandelin Zankyu, mabar VIP lah atau apapun itu yang kalian bilang. Ini mereka berlima jadi bener-bener strong gitu. Kalau misalkan seandainya tim ini bisa kayak ngewakilin Indonesia, gue bakal senang gitu dari Bigetron Sigma, karena mereka udah kayak apa ya, dari yang kita lihat kemarin di third party ya, sebelum ini ada Honor of King Invitational season 3, itu Bigetron Sigma tuh selalu kalah teman-teman, selalu kalah mulu. Gue ngeliat kayak, nah Bigetron kenapa bang, anaknya pasti gitu kan. Tapi sekarang dia jadi di grand final dan jadi tim yang kuat banget. Kebalikannya yang kemarin nih, yang kemarin tuh dia kuat banget. Di playoffnya di momen krusialnya dia kayak nggak kuat gitu kan, nggak bisa mewakili Indo jadinya. Ini kebalikannya, dia kayak loyo sebelumnya. Psycho ngaruh banget sih, gak ada Psycho di turnamen sebelum itu ngaruh banget kayaknya. Dan dia langsung first pick Frost dari Kagendra. Gila, Frost first pick. Tadi better Frost padahal dari game sebelumnya. Cuman emang Senko main Frost terus ya, berarti dia emang nggak ngepick Yuhuan juga, karena Yuhuan masih mereka bisa pakai. Augran, tapi ada Lady Zen yang udah di-pick juga sama Bigetron Sigma, jadi buat ngiror si Frostnya ini, mereka bahkan dapetin Zhangfei ya. Jadinya dari tim Kagendra mungkin bisa main Lady Sun Ming atau Lady Sun sama dia. Ya itu bisa juga, dan kayaknya nggak ada kepikiran buat ngambil jungle dulu sih, atau mungkin Augran. Gue pede gitu dengan ada Augran dan musuhnya udah punya Lady Zen, apalagi Lady Zen di sini Bigetron Sigma yang bisa ngekontrol pemain dari Kagendra, dan mungkin ada player Musashi jadi Bigetron, jadi kayak bahaya. Dan kalau misalkan kita ngomongin Zankyu ya, Zankyu ngelawan Augran juga berani pakai Luna deh. Iya, mau Zankyu mah nggak ngeliat Augran yang bodo amat sama Augran, dia pakai ide memang dia suka aja. Dan ini BTR bakal ngambil satu lagi nih, kalau mau ke last lane duluan juga masih bisa lawan Lady Sun ya. Musashi langsung sih. Musashi aja, nggak pakai basa-basi, dia nge-counter Augran ya berarti. Ya, Musashi. Ini bagus jadinya Lady Sun di sini. Zhangfei juga ya. Ya, Zhangfei, Lady Sun, Musashi pula, dan Augran Frost, Lady Sun. Bisa sama Ming sebenarnya buat roaming, mungkin bisa di-ban juga sama Bigetron Sigma. Liang ternyata yang di-ban duluan, karena emang dari lu sendiri itu player Liang ya. Kalau misalkan mau nge-mirror pakai Lianpo juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget nih bareng sama Lady Sun ya. Jadi emang lebih oke yang support gitu modelannya dari dia. Terus kayak mungkin bisa Sunbin juga bakal oke. Sunbin Timelapse, Sunbin Time Flux sama Augran juga bakal bagus sebenarnya. Gue padahal pengen lihat Liang ya di Kagendra ya. Gue belum sempat lihat ini sama sekali yang lu Liang. Agresif deh. Liang agresif banget, parah mainnya. Tapi nggak seagresif itu sih, tapi kayak dia tuh maju berani kayak nge-flash terus ngikat kayak gitu. Kayak lebih initiate main Liangnya. Karena udah menang mungkin ya. Kalau udah menang bisa gitu. Yeah, kalau lagi kondisinya 50-50 masih nggak menang, biasanya nggak seagresif itu biasanya ya. Bener. Dan Liang itu punya kondisi lu harus bikin MM lu kaya banget di awal sampai winning conditionnya, asal MM lu free hit lu pasti menang gitu. Jadi Liangnya ya udah, nggak mau lompatin MM ada Liang, nggak lompatin MM udah pasti menang kalau free hit. Tapi kalau MM miskin di awal itu nggak boros, gue pernah lihat tuh. Mau diapain jok, Liangnya nggak bakal guna ya. Kalau MM miskin ya. Ya jadi Liangnya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oh kayaknya tuh waktu itu di KC itu ya, yang Liang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Blacklistnya pakai singkat gue nyoba. Oh iya Blacklist ya. Gue juga lupa sih. Cuman singkat gue itu di KC kemarin tuh, yang Liangnya akhirnya jadi nggak bisa buat ngapa-ngapain. Mereka buat badan nggak bisa gitu kan, main apa namanya defense juga ditabrak, Liangnya di cancel dan lain-lain, dan kan ini MM udah menang gitu lawannya. Jadi kayak Liangnya nggak guna. Jadi nggak bisa ngincer, jadi nggak guna Liangnya. Alain. Ya buat ngincer Lady Sun. Tempatin Lady Sun ini enak banget buat lawan Lady Sun sebenarnya Alain. Dan Daidia kayaknya yang oke, atau Mozi kali ini. Daidia atau Mozi mungkin itu oke buat tim Kagendra. Bahkan Sunbin, Time Flux, Daidia sih, tapi Daidia Augran, Daidia Lady Sun, dan belum ya kelas lane. Gue kira bakal Mozi beneran ya, Lanfeng buat kelas lane ya. Dan Mozi main Biron tadi udah dipakai sama tim Kagendra. Kalau Mozi sayang nih, dia masih menang lane sebenarnya, karena Zhangfei ini tipe-tipe yang nggak terlalu kuat juga di laning pace-nya. Cuman kalau dari dia, gue yakin lu pasti cepet banget dapetin tower nih.
kayak bisa Oh unggul iya. kayak Mozi ternyata. Dia masih Kayak bagus. masih oke sebenarnya, cuman dari dia sama Lady Sun tuh kayak bagus banget. Iya, kayak bagusan dari dia deh. Tadi sorry, Main tuh udah belum dipakai tadi, jadi Charlotte tadi Atau pertama ya. disimpan kayaknya. Renji. Dari dia mau disimpan sama siapa? Orang bagus sama Lady Sun atau mungkin mau disimpan buat Marco Polo? Marco Polo dari dia. Renji dari dia juga oke banget kan sih, early kuat gitu kan ya. Oke, kita bakal lihat aja di game kali ini dari pick-pickannya bakal gimana. Sebenarnya gue jujur guys ya, lebih suka pickannya sama ya sih. Kalau misalkan lebih suka, gue suka Bigetron Sigma. Kalau misalkan tadi Kagendra ngambil dari dia, mungkin masih bisa buat imbangin. Cuma karena dia ngambilnya Mozi, ini gue agak bingung. Apalagi sekarang dari tim Bigetron Sigma-nya ngambil Renji yang dimana bisa buat ngedispel ya dari stun cannon blast itu sendiri. Jadi dia bisa buat kayak ngindar di saat-saat penting dari seorang Zaan. Dan dia bareng sama Zhang Fei. Apalagi kalau misalkan di sini range-nya mainnya agresif, mainnya pakai Arcana Fate. Dan mungkin aja ini bisa kayak maju-maju gitu range mainnya, ditambah shield dari Living Savior. Dan Auguranya kena counter dengan Lady Zen sama Musashi. Jadinya gue sini agak bingung, agak takut juga sama Kagendra karena emang ya itu dia nggak ada air yang sinkron banget sebenarnya karena pokingannya dari Mozi. Ya mungkin iya poking juga dari Rolling Ray. Cuma kalau misalkan ditabrak, ini Kagendra nggak bisa buat nahan nih. Auguran bahkan itu kena Imperial juga nggak ada badan. Jadi kayak hitungannya sekarang Kagendra nggak punya badan. Ya ini kalau early-nya nggak menang sih susah banget buat Kagendra sih. Dia kalau bisa menangin early-nya ya. Dan kita langsung start aja dari game kedua Best of 7 Series, the Grand Final Indonesian Qualifier dari KIS, antara Kagendra dan juga Bigetron Sigma. Artinya lagi-lagi nih rotasinya masih sama ya, nggak terlalu gangguin sama-sama, nge-clear mid lane aja dari Neil dan juga Senko ya. Betul. Dan ini bener-bener kayak gak tahu badannya siapa, mungkin Biron. Cuma Biron juga kan yang nggak yang strong banget teman-teman. Dan dia paling pakai shield for field suppression dan dia juga masih buat nge-damage ngincer ke arah belakang. Cuman agak susah kalau misalnya incernya tuh di range. Dan ada perebutan Spirit River kali ini. Masih ada Meteor Kill, berhasil diamankan oleh Hans dari Spirit River itu sendiri. Sedangkan di bawah juga pokingannya cukup kuat ya dari ala Cannon Blast sama Rolling Raid. Cuma sekali lagi ini Living Savior. Mungkin dari si Lanfang sama Lunya benar-benar nge-press kali ini beda dengan game sebelumnya, ngebuat tim Bigetron Sigma ini bermain di arah tower. Iya, Zhang Fei tuh gak enaknya emang ini sih, landing pace-nya. Landing pace-nya sebelum di level 4 tuh kurang banget sebenarnya. Dia tuh kuatnya di level 4 nih. Dan early-nya emang normalnya ke-press, Mozi bisa nge-press. Ada Lady Sun juga bisa ngebantu buat manfaatin menangin clear-nya itu buat ngicil tower sekalian. Dia masih bisa pakai enhance basic attack dari Roaring Blades-nya ya, buat ngicil-ngicil di luar jangkauan yang biasanya. Rotasi dari jalan Q masih nggak kena Fidget Reason dan ada Pet of Passing dipakai sama Wirao buat ngezoning aja, buat ngejar sekaligus bantuin clear di sisi mid lane. Belum ada agresi yang terlalu maksa dari keduanya. Akhirnya rotasi early-nya bagus sih. Early-nya bagus banget buat ini, paling nggak di arah farm lane ya. Dan bantuan dari Niall tadi kena sedikit karena lu tapi nggak bakal di follow up juga. Dan kali ini di atas juga bakal ada kontak nampaknya antara 3 lawan 1. Zanki bakal diincar, ada Frigid Prison yang miss. Dan masih ada Illuminating Slash, dan itu bisa buat ngindarin Frigid Prison juga. Bukan buat ngalangin proyektil, tapi ketika dia lagi Illuminating Slash dan timingnya tepat, dia bisa nggak kena beku karena lagi imun sisi. Dan di atas masih by warna aja Hans bakal coba dikenain Meteor Kill. Masih ada Dead at Sunset juga dari Tough. Jadi dari Hans juga emang susah buat by warna lawan lain, dan dia tadi nerima damage tower kayaknya. Sedangkan di bagian bawah nih towernya udah mulai dicicilin. Berarti setidaknya kali ini Kagendra ini lagi menangin laning di arah farm lane-nya. Iya, menang banget sih yang ini. Dan normalnya emang kuat banget buat landing pace-nya Zanki. Makanya berarti Dots juga masih aman. Ada Ocean of Tears yang sempat kena juga ke arah Senko tadi. Dia bakal ngaklir aja. Mau coba sempet, ini ada niatan invasi tadi kayaknya. Invasi masih yang mungkin kecil doang ya, yang taskbar atau semacamnya. Tadi gagal, ketahuan juga soalnya. Dibalik ke farming area sendiri aja. Dan Renji masih kasih Living Savior, bantuan shield, bantuan buat dia kuat tahan. Minion wave-nya masih kedorong terus-terusan. Gak enaknya Minion wave-nya kedorong di sini. Semayatnya saya kuat, cuman dipakai buat nge-counter sama Dio nih. Firehawk-nya dari tadi nggak bisa. Keambil mulu sama Kagendra soalnya. Dan dari tim Bigetron Sigma juga kayaknya farmnya bakal coba untuk main aman, udah dibantuin juga sama Niel. Dan dari Kagendra masih rotasi cukup aman ya di bawah menit 4 kali ini. Masih di early, dan udah level 4 dari arah Bigetron Sigma-nya. Belum ada, kelihatannya belum ada ini ya, niat buat ngegas juga dari Bigetron Sigma karena pergerakan dari Musashi juga cukup jauh. Masih ada satu frag grenade menuju ke arah Psycho, coba untuk ngamanin satu buff Firehawk dan outburst-nya keluar. Sayangnya nggak kena siapa-siapa dan gak ada follow up lagi dari kawan-kawan Bigetron Sigma, cuma untuk satu Firehawk mereka lakukan itu. Tapi gak masalah sih, artinya kayaknya mereka juga gak ada niatan buat main agresif parah ya. Jadi sebenarnya di NT doang gak kena, ya rate-nya agak lama, gak enaknya sih agak fatal nih. Agak gak enak kalau misalnya ada Tyrant Fight jadinya.
Itu doang sih, karena Tyrant back-nya aja. Yang Blaze lempar-lempar lagi Zaan yang main jauh tuh nggak bener, dia udah punya smartphone triggernya, main cepet clear-nya. Dan Tyrant pertama tanpa ada ini outburst dari Psycho. Ini yang jadi agak sedikit susah, dan ada teleportation dari Byron juga pengen bantuin. Musasinya di kiri, masih ngeliatin posisi dari Wirau, dan Ayusa buat ngawalin, ada bantuan sampingnya. Dan dalam Azhar kayaknya mati, Tafnya dikejar juga dan Sunset dipakai buat lari masalahnya. Tapi kayak nggak bakal bisa kabur Tafnya. Masih bisa, masih kena blast, tapi ya masih bakal keangkat juga. Dan Taf udah lari ke tower 2, hampir di korban dan malah berhasil colong Tyrant paling dari sisi GTR. Wah, dia duel terdetek nggak karo Musashi. Sedangkan di sana sama ternyata Lanfeng yang terculik di bagian mid lane. Entah gimana caranya. Masih ada Senko, hampir kena Stampede. Tapi sayangnya dia masih nge-flash dan bisa untuk melarikan diri. Cuman trade jadi nggak nguntungin banget karena Lanfengnya tumbang. Kenapa ya? Kok di depan situ dia? Salah lewat itu. Dia nggak nyebrang, dia ke depan tower. Ke depan tower, kena Ocean of Gears, gue gak tau kenapa sih. Dia salah lewat aja kayaknya. Ada replay terlihat tuh, salah lewat itu. Nyasar itu, real nyasar kayaknya. Dan di sini dari Big Hit Sigma masih coba untuk invade ke arah Crimson Buff milik Wirau. Udah diambil sama Zankyu dengan cukup cepat. Dan Zaan udah mulai ngancurin tower bagian farm lane kali ini. Masih ada Psycho, masih dibantu juga dengan Psycho. Sedangkan di arah sungainya udah ada yang ngasih lihat visionnya nih. Mereka udah punya observernya, udah ada Lady Zen juga di sana. Sebenarnya meskipun Kagendra tadi udah berhasil buat menangin war pertama, cuman jadi trading nggak untungin gara-gara Lanfeng tumbang juga. Dan gue juga ada why ya, kenapa dari arah Zankyu-nya bukan ultimate ke Wirau. Sebenarnya sama aja sih, mau dia ultimate kemanapun, itu bakal hasilnya sama. Dan Musashi bakal bikin damage ternyata di sini. Dengan Rapacious Bite, bakal coba untuk maju lagi, satu Extreme Speed udah keluar juga, bakal coba untuk dihajar ke arah seorang Hans dan tumbang begitu saja. Karena emang ini Musashi damage guys, Musashi damage itu lagi sakit banget sekarang. Bisa solo kill jadinya. Udah bisa solo kill ke arah Biron, tapi artinya dia bukan tipe-tipe yang bisa badarin temennya buat teamfight ya. Dia kayak makronya bagus, bisa solo kill. Tapi teamfightnya agak sedikit tricky, agak sedikit susah. Tapi dengan kondisi sekarang early yang normalnya tadi bagus buat Kageda, sekarang udah gak sebagus itu. Jadi kayak udah mulai dibalikin pelan-pelan sama BTR. Dan Psycho di bagian samping dia punya kesempatan buat pakai outburstnya, udah punya reach. Dan masih dapetin tower juga tapi dari sisi Lanfeng di arah farm lane. Iya, dan ini udah mulai coba dipegang lagi ya sama tim Big Hetron Sigma kayaknya. Karena mereka main damage dan bakal duel to the death menuju ke arah Wirau, dibantu dengan satu destructive village. Dan Wirau pun hilang seketika teman-teman. Masih ada Storm Strike, bakal ada follow up lagi. Dan Zankyu-nya adalah bahaya kali ini. Dan Extreme Speed tidak menyelamatkan nyawa seorang Zankyu. Sedangkan di sisi lain, di mid lane belum bisa buat follow up lagi. Hans terlalu jauh, ada outburst yang dibuka. Masih ada Flowing Side mantul karena Tasbor. Coba untuk flash dan lalu malah dalam bahaya kali ini. Itu flash yang bener-bener bahaya banget dan di dispel dari Cannon Blast dan di atas. Wah ini lama, ini gak bakal hancur towernya. Alain bakal lama banget buat mencari tower. Iya. Tapi nice shift itu. Psycho nice shift banget. Udah pasti mati nilnya kalau nggak ada dibukain outburstnya tadi. Dan percobaan lu yang nge-flash juga nggak berhasil buat lanjutin buat nge-kill Nil. Jadi overall masih satu jungle buat satu jungle. Dan Tafnya dikejarin masih bakal aman. Dia juga punya Death Sunset, dia masih punya sprint. Harusnya nggak bakal bisa di take down dengan dua pemain di bagian atasnya. Dan ini Zaan nih, nge-press aja. Hasil clear minion, ada Leaping Savior lagi. Psycho-nya tinggal mikir cara buat ngumpulin outburst aja ya. Oke, Force Suppression dipakai aja, tapi tower damage yang nggak boleh ditahan. Tafnya agak sedikit sekarat sebenarnya, dia harus balik tuh. Betul. Dan ini juga tiba-tiba ya Kagendra yang kelihatannya tadi berhasil buat ngamanin first blood malah kembali ke pressure lagi sama teman-teman dari tim Big Hero Sigma. Nampaknya mereka punya game plan. Cuman ya di sini front line-nya juga tinggal Psycho doang, berarti nggak sama Taf, berarti ada dua ya. Karena emang dari Musashi-nya bikinnya ke arah damage. Dan bedanya sama Z adalah Zankyu bikinnya tetap ada Rapacious Bite ya, bukan bikin Giant's Grip. Jadinya di sini bakal sakit banget damage output dari Musashi yang bisa solo kill pastinya. All in sekalian damage, dan ini kalau misalnya ada yang split walaupun itu Biron kayak bakal mati sih sama Musashi. Berarti Z itu masih bikin kapak ini ya, kapak apa namanya? Kalau Z masih bikin kapak, kalau misalkan si kapak ungu, sedangkan si Zankyu bikinnya pedang. Jadi emang really Musashi damage yang bener-bener yang dulu banget tuh yang lu suka mainin juga. Ya, gue suka sekarang Musashi damage soalnya enak banget. Dan ini Zan udah mulai nge-pressure, tower kelas lane-nya juga dihancurin. 10 second lagi udah Tyrant sebenarnya, mereka main area atas semuanya. Jadi Tyrant-nya kayaknya masih di dalam pasir. Bahkan bisa di solo sama Zankyu kalau mereka nggak hati-hati. Tyrant-nya. Tapi Zankyu lagi farming juga di bagian samping, ada Augran yang juga udah mulai ngintipin di bagian kanan berasnya. Dia nge-trapin, cuman bukan hero yang bisa nge-trap, dan itu Tyrant udah dimulai tuh kayaknya. Kalau kayak gini sih Tyrant-nya free ya. Kalau kayak gini Tyrant-nya free, Psycho yang dimunculin, dan gak ada rencana buat kontes sama sekali kayaknya, bakal terlambat banget Tyrant. Free, gue gak tahu Kagendra masih agak sedikit bingung dari arah larinya. Gak ada upaya kontes jadinya.
Iya, dan udah mulai didapetin juga, mungkin masih di defense mid lane ya, maksud gue dari arah Bigetron Sigma masih nge-defense bagi mid lane. Mereka bakal masih mencoba untuk mendapatkan tower bagian mid juga, memanfaatkan satu pasif dari arah Renji-nya. Dan ada kayak Imperial Order yang connect menuju ke arah Wirao, ada Cannon Blast balasan dari arah lu juga. Hans sudah bersiap di arah rumput, sedangkan dari Taf juga bakal bergerak dari sisi lainnya. Dan di sisi lain Zankyu bakal coba untuk nge-split aja di bagian atas karena dia kuat solo ya, kuat sendirian, gak juga buat team fight. Jadi kalau misalkan buat narik-narik pemain Kagendra masih bisa distract, jelas keluar, masih ada Splendor. Dan ternyata Zaan juga menerima damage yang sama like Senko, sedangkan dari Wirao hampir tumbang. Wah, itu kena Imperial pak, langsung nge-heal lagi. Dan kayak nggak bisa buying time terlalu lama ya, karena time to kill buat Kara Augrannya masih tetap lama karena Augrannya tank. Ini nggak enaknya lawan Musashi tank. Lawan Musashi Demi, sorry. Baywannya dia kuat banget. Dia nggak bisa tim fight melawan 5 karena dia empuk banget kan. Itu kalau Baywan dia kuat banget lawan Augran pun nggak bisa Augran nahan. Dan Augran speciality-nya kalau bisa sih di melawan 5 justru malah Augran nih. Karena terus bisa kena banyak ya kalau di melawan 5 ya. Sedangkan kalau Baywan dia nggak sekuat Musashi. Dan Overlord yang dipilih. Overlord dipilih dan dimulai sama Zankyu. Dan kayaknya nggak ke kontes sama sekali. Pemain-pemain di Kagendra udah mulai ke Tyrant. Cepet juga sih harusnya, cepet juga. Jadi kayaknya nggak bakal ada kontes juga dari masing-masing. Jadi trade doang ya. Tyrant bertukar dengan Overlord, tapi dalam kondisi sekarang lawan Zankyu yang lagi ke down spike, pengennya Baywan. Overlord tuh pilihan yang bagus banget. Nah dia nggak pengen 5 lawan 5, Tyrant nggak terlalu berguna, pengennya nyolong-nyolong doang Baywan. Iya, dia pengen mainin wave minion ya, jadi pengen menangin dulu wave minionnya, dapetin tower setidaknya di bagian mid lane, biar pegang zona mainnya tuh lebih luas gitu, biar bisa buat ke-press Kagendra lagi. Dan Kagendra kelihatannya memang kuat buat invite 5 lawan 5-nya karena Augran kayak yang Anonim bilang tadi. Sedangkan dengan Musashi ini build-nya ke arah damage, ini bakal nyusahin banget kalau misalkan seandainya ada yang harus Baywan sama Musashi-nya. Bahkan dia udah OTW ke arah Blood Weeper ya. Di sana ya, Musashi udah punya Frostcar. Nah, Walaupun tuh pasti bisa nggak sih defense-nya? Jadi udah pasti Baywan. Makanya. Nah kayak gini nih, mungkin aja nih Zankyu-nya udah ngincer langsung ke arah Hans. 2 kali extreme speed, langsung duel to the death, dibantu sama Taf. Dan kena Imperial, dia masih ada flash dan ada death at sunset menuju ke arah seorang Hans. Bahkan coba untuk digas terus sama seorang Taf. Dan dia masih punya shield dari ultimate yang membuat Hans masih selamat hingga saat ini. Makanya gue takut banget kalau Overlord dipakai lawan hero yang emang suka Baywan. Ini udah pasti bisa. Kalau lu ngumpul di satu, lane-nya ke-push dan nggak nge-defend tempat lainnya. Dan ini udah hampir dimanfaatkan, untungnya masih bertahan. Dan Betel bakal manfaatin buat maju lagi buat berkah 2-3 main bahkan. Di dual udah dead juga dapetin kill kalah Lanfeng yang nggak bisa ngapa-ngapain Zankyu sekali. Zankyu masih bisa lari, nggak bisa Zankyu bisa lari somehow. Jadi nggak ada trade dan tower altar di mid lane juga jadi korban. Malah Wirao yang sekarang agak sedikit bahaya. Dia bakal lari aja ke belakang. Udah mulai sekerat juga, Tafnya nggak berani masuk karena dia juga sekerat, tapi dia bakal fokus ke inner tower aja. Gak cuma di mid lane, di bawah juga innernya bakal mereka dapetin tuh. Wah ini bahaya ini Kagendra nih, yang awalnya mungkin dapat first blood tapi Bigetron Sigma lagi-lagi berhasil buat kebalikin. Wah ini bahaya nih, ini gue gak ngerti ya Kagendra ya, kenapa mereka bisa sejauh ini, bahkan udah dapat Augran juga. Tapi emang gue dari awal udah mikir nih bikin Kagendranya agak sulit ya, karena bau multi gak butuh badan lagi, cuma Augran dong. Augran kena Imperial gak di backup buat itu, dan mereka mau main poking pun agak susah. Harus manfaatin apa? Frigid Prison mungkin, atau Winter Issue yang sekarang juga lagi ketinggalan duit ya. Dan juga bisa dispel tuh dari arah si range-nya, bisa buat ngelepas dia punya Frigid Prison karena dia punya dispel dari skill 2-nya. Dan mau diapain juga range-nya susah buat ditangkap, apalagi ada bantuan dari arah Psycho yang punya Clipping Savior, punya Outburst juga. Jadi buat ngincer ke arah range pun susah. Dan kalau misalnya ngincer ke arah Niel, punya Splendor, punya Ocean of Tears, Taf punya Dead Sunset. Jadi targeting dari tim Kagendra ini agak membingungkan jadinya. Buat main maju pun, main 5 lawan 5 dipisah-pisah sama Kagendra, sama begitu sih maksud gua. Dan juga mereka ngambil Overlord dan sekarang masih 1-3-1 no. Kadang-kadang ya bantuannya dari Taf, ya Tafnya tinggal lihat aja pengen bantu Zankyu atau bantu yang tiganya. Ya ini yang jadi susah sih. Menurut gue kesalahan besarnya tadi, mereka harusnya nggak boleh kasih Overlord sih. Mereka ambil Overlord aja. Kalau ambil sama BTR susah banget peranginnya. Zankyu bisa nge-solo kill siapapun, dia kuat Baywan lawan siapapun. Jadi kalau lu ngeduain Zankyu nggak bakal perang. Kalau lu Baywanin Zankyu udah pasti menang. Zankyu Outburst juga keluar, dia masih pengen naik ke high ground. Kita balik ke Winter Issue, coba tuh kirim minion wave di belakang Hans. Coba tuh ngacak-ngacak aja, diusir mundur pemain-pemain dari BTR. Untuk perang 5 lawan 5 sebenarnya Kagendra masih lumayan kuat. Tapi Overlord lagi nih, gua harus ngerasa Kagendra harus kontin Overlord sih. Jangan trade Tyrant kayaknya. Mahal banget nih Overlord.
Soalnya ya itu dia, Overlordnya bikin main Kagendra harus defense satu-satu teman-teman. Jadi ya agak berat ya. Dan di sini Kagendra masih coba untuk ngambil resource dimajuin sama Hans ke flash bahkan. Seperti gue bilang dia punya dispel. Powernya tidak masalahnya. membantu karena Imperial Order dan sama sekali nggak membantu. Dia akan coba untuk maju lagi, masih ada seorang Tough di bagian depan kena take inside the box, tapi dia tanky, dia punya Blood Rage. Bahkan juga udah ada Zarkyu yang mengacak-acak bagian lini belakang dengan Extreme Speed dan juga Duel to the Death. Sedangkan dari Mozinya Lupur hilang, Wirau dan juga Lanfang harus lari sejauh mungkin dan High Ground ini bakal confirm kill dan juga Lanfang akan hilang. High Ground akan hancur dan tinggal Wirau sendirian. Sang Raja Burung ditundukkan begitu saja. Mid lane juga mungkin bakal dipush. Wah, di atas ada wave. Ini mungkin bisa di end anonim. Wah, bisa di end sih. 4 orang masih lama banget, Hans 10 second sih. Hans yang paling cepet. 6 second lagi buat Hans. Itu pun gak sempet ya, gak bakal sempet sama sekali. Crystal bakal ke-expose. Dan game kedua untuk Bigetron Sigma sekali lagi 2-0 sekarang. Wait, Raja Burung kenapa nih bos? Raja Burung masuk sangkar nih bos. Ini Bigetron Sigma kuat banget. Ini sih gue bilang ya, Bigetron yang ini, yang sekarang ini nih, ini udah bukan Zankyu centric lagi sih. Emang Zankyu-nya nih udah member 5. Gak ngandelin Zankyu doang. Ini makro udah kuat banget guys. Mau ngandelin Zankyu mereka bisa, mau member 5 mereka bisa. Mereka tuh kayak apa ya? Jadi tim yang nyeremin aja gitu buat sekarang gitu. Dan gue gak ngerti kenapa ya, bahkan kemarin kan waktu kita lihat dari arah upper bracket ya, pas Kagendra pertama kali ketemu sama Bigetron Sigma, itu pas si Zankyu-nya pakai Dun kan kalah tuh. Nah gue pikir emang Zankyu bagusnya pakai Assassin aja. Dan sekarang lo udah lihat tuh. Ya oke lah, Assassin masih bikin damage tadi ya. Cuman ini dari makronya, dari yang lain-lainnya, ini kalau kita lihat Bigetron Sigma yang dulu mainnya tuh kayak Zankyu carry sendirian, teman-temannya kalah tapi dia carry sendirian. Defense sampai lama Zankyu doang yang main. Sekarang 5-5 yang main guys. Mau gimana? Susah. Dan 2-0 nih. Kagendra kelihatan gak ngelawan sama sekali. Dan makronya jalan banget sih. Musashi damage tuh gak enaknya ya. Kalau disuruh perang 5-5an dia tuh empuk banget. Kebanyakan trade doang ya, kebanyakan. Jadi lu bisa nge-kill 1 all in tapi disuruh lu gak bisa keluar trade. Tapi dengan lu dipaksa buy one mulu, Musashi gak pernah 5-5 buy one mulu. Udah pasti menang sih itu. Udah game yang Musashi banget jadinya. Dan overload mulu yang dapetin sama BTR tadi ya. Iya, salah sih dari kontesin. Harusnya dari awal lu jangan trade sih. Harus kontesin sebaiknya. Dan 5-5-nya Kagendra kuat soalnya. Jadi mereka harusnya bisa ngusir dengan 5an di situ. Iya cukup berani sih, Kagendra tadi ngambil Augran tuh cukup berani menurut gua. Karena ketika dia pick Augran tuh ada kemungkinan Musashi, ada kemungkinan Menki di pick. Karena udah ada Lady Zen juga yang di pick sama Bigetron Sigma. Makanya gue udah mikir, Wirau gak bakal bisa masuk ke arah war. Karena adanya distractive Dilatch pertama. Terus apalagi sekarang ada Musashi Duel to the Death. Cuman emang dari Bigetron Sigma juga gak ngasih buat war 5 lawan 5 nya dari tadi ya. Selalu dipisah-pisah sama tim Bigetron. Jadinya emang ya meskipun Lanfang sama Lunya bisa buat nge-press Psycho sama Zaan ya. Cuman lain-lain lagi-lagi kalah gitu. Hans nggak bisa dibilang kalah juga sama Tough. Cuman emang dari segi rotasi dan lain-lainnya akhirnya secara whole game gitu ya, ini Bigetron Sigma menang gitu. Iya, whole game sih. Ini kuat banget lagi-lagi BTR kelihatannya. Game kedua dengan draft yang sangat berbeda. Dan menurut gue Psycho bagus banget. Makanya gue ngerasa early-nya harus menang Kagendra. Karena begitu udah nggak early, line up-nya Kagendra tuh udah nggak seenak itu. Jadi kalau bisa nge-snowball dari awal ya. Zhang Fei kuat banget, kuat buat kontes objektif. Mereka dapetin Tyrant juga dari awal ya kan ya. Ini kayak susah banget jadinya buat Kagendra buat ngapa-ngapain. Dan Psycho mainnya bagus banget menurut gue di game ini. Iya, Psycho tadi yang ngeproteksi Niel. Niel di tengah tadi ya. Yang outburst dan beberapa kali juga emang dia emang sekarang segi Bigetron Sigma sih kurang lebih sih masih main ini ya standby nemenin farm lane-nya ya kurang lebih. Cuman rotasinya entah kenapa Niel nih bagus sih. Kan gua ngeliat Niel rotasinya lebih cepat dibandingkan Senko. Yang buat Senko itu pasti kalah rotasi, entah gimana caranya. Padahal sekarang posisinya Niel tuh pakai Lady Zen. Berarti kan dia kan kayak mungkin ada beberapa minion yang ditinggalin sama ini nih Lady Zen yang lu tanya tuh. Yang tadi di outburst ya? Di outburst ya, kedorong ke tower. Ini salah lewat juga sih kayaknya. Oh iya, yang tadi yang Lanfeng lewat. Iya, gua rasa kalau misalkan di sini rotasinya gitu deh. Si Niel ini kalau misalkan Senko yang ngelihat wave di bagian mid lane kadang-kadang masih diambil gitu. Sedangkan kalau misalkan Niel ditinggal, yang ngambil si Zankyu. Jadi kayak dia nggak kehilangan wave, minion wave bakal tetap ada yang ngambil anyway gitu. Jadi kayak dia bakal backup teman-teman di farm lane. Jadi si Zaan sama si Psycho itu juga enak mainnya, ada yang backup di belakang udah ada Lady Zen. Karena dia main di rumput juga tadi dan bisa sebenarnya. Ini fatal sih menurut gua. Itu ya. Iya, dia nggak flash. Maksudnya itu outburst lagi cooldown. Lagi nggak ada range jauh banget. Dan tuh lagi ada chance buat tuh ambil overload. Lu perangin overloadnya, lu menurut gua menang sih. Karena outburst nggak ada, kemampuan perangnya dari BT